Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Baik, sebelum memulai observasi di kelas Ibu, saya mungkin hari ini akan melaksanakan praobservasi, Bu ya. Ya, Nah, jadi bagaimana Bu hari ini kabarnya? alhamdulillah baik, Oke, sehat. oke, baik. Jadi tujuannya Bu, observasi yang saya lakukan hari ini itu untuk nantinya Ibu bisa belajar di kelas saat kegiatan observasi nantinya bisa menjadi lebih siap, kemudian bisa lebih percaya diri lagi ibunya, kemudian dalam kegiatan belajar nantinya ibu bisa lebih rileks lagi, kemudian itu saja tujuannya Bu. Jadi untuk mungkin nantinya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada ibu. Jadi baik, kita mulai Bu untuk pertanyaan pertama Bu ya. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran yang rencananya ibu laksanakan di kelas itu apa Bu? Untuk materi yang akan kita lakukan pelajaran nanti, Oke. tujuan pembelajarannya adalah yaitu siswa mampu membaca dan menulis bilangan cacah sampai 10.000. Oh iya. Dan siswa bisa menentukan nilai tempat dari bilangan cacah sampai 10.000. Oke. Baik, jadi intinya dari materi hari ini materi dan tujuannya itu adalah bilangan cacah Bu ya. Kemudian siswa dapat menguasai, dapat mengembangkan bilangan cacah. Ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam atau yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran kali ini Bu? Yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah lebih ke pengetahuan dulu. Pengetahuan. Bagaimana membedakan nilai tempat sesuai dengan tempatnya dengan tepat. Kan biasanya ada yang masih tertukar. Nah, jadi ingin mengembangkan pengetahuan supaya anak-anak tersebut bisa membedakan nilai tempat dengan tepat dan bisa membaca, menuliskan sesuai dengan tempatnya. Baik. Jadi intinya tadi nilai pengetahuan Bu yang ingin dikembangkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin di dalam pembelajaran kan mempunyai model pembelajaran. Jadi model apa yang Ibu ingin terapkan di kelas Ibu? Saya akan menggunakan pendekatan saintifik dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Siswa akan dibagi beberapa kelompok, kemudian mereka akan belajar berdiskusi dalam kelompok dengan aktif. Itu harapan saya. Kemudian melatih kekompakan mereka agar mereka bisa beradaptasi, kemudian melakukan permainan game, meningkatkan semangat mereka untuk belajar. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, saya aja dengar sudah baik sekali model pembelajarannya itu ya, pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Mungkin berdiferensiasi ini adalah sesuai minat yang diinginkan siswa. Oke. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, strategi pembelajaran apa yang Ibu laksanakan ketika pembelajaran berlangsung Bu? Yang tadi tuh strategi pendekatan lain kan sama. Coba aja pendekatan. Strategi yang akan saya lakukan adalah pendekatan saintifik dengan berfokus pada siswa, di mana kita akan membangun minat siswa sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minatnya. Jadi di mana siswa itu harus lebih aktif, tidak hanya sekedar monoton untuk menyimak, tapi juga ikut serta dalam pembelajaran. Baik Bu, baik sekali. Kemudian untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu menanyakan penilaian yang Ibu terapkan di kelas Bu. Untuk penilaian ada beberapa sesi ketika kerja kelompok, penilaian sikap, kemudian ada juga penilaian individu untuk menilai formatifnya. Dengan memberikan LKPD untuk menilai pengetahuan seberapa
berapa hasil nggih, menilai hasilnya Bu ya. menilai hasil Nggih, seberapa hasil belajarnya. hasil belajar yang sudah Nggih. didapatnya. Nggih. Baik. Jadi Ibu sasaran kelasnya mungkin Ibu kelas Kelas 4 4, ya. Baik. Nah, mungkin demikian pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih, kita sudah melaksanakan pra-observasi. Kemudian kita selanjutnya akan bertemu di observasi kelas dan Ya. pasca observasi Bu ya. Ya, Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini tadi kalian sudah istirahat kan? Adakah yang belum masuk? Ada yang belum masuk kelas? Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir. Apa kabarnya? Lagi sakit? Bapak? Nah, ya kita doakan semoga teman kalian itu cepat sehat. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, mari kita lemaskan dulu dengan menyanyikan lagu. Masih ingat lagu Belajar Pancasila? Siap? Siap. Mulai ya, Ibu hitung 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tadi kalian istirahat ngapain aja? Jajan, main, makan. Warna kuning kecoklatan ini beda nilainya dari angkanya, angka dan warna. Sekarang Ibu tanya, berapa angkanya? Nolnya ada berapa? 3. Kalau yang ini? Angkanya ada berapa? 1. Semua angkanya ada? 5. Nah, nolnya ada berapa? 4. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata bilangan itu memiliki nilai masing-masing. Beda angka, beda nilai. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai bilangan tersebut. Jadi, tujuan kita belajar pada hari ini adalah pertama, kalian akan mengenal nilai bilangan dari 0 sampai 10.000. Kemudian nanti kalian bisa membedakan nilai-nilai bilangan tersebut. Ya. Baik, kita akan mulai pelajaran. Silakan buka bukunya pada halaman. Tadi jajannya pakai apa? Pakai duit. Coba sekarang jajan kalian tadi, ingat-ingat kalian jajan menggunakan uang berapa? Masih ada nggak sisa uangnya? Coba dikeluarkan sisa uangnya. Coba dikeluarkan sisa uangnya. Nah, punya uang berapa? 8.000. Uang terbesar berapa? Uang terbesar yang dimiliki? Nah, coba lihat. Angkat yang 5.000. Angkat uang yang 5.000. Apa warna
kalau ingin berbeda? Dari angkanya. Halaman 4. Halaman 4 dan halaman 5. Bilangan Caca sampai 10.000. 5.000. Iya. Ayo Pak ke nilai bilangan. Nah, di kelas sebelumnya kalian sudah mengenal nilai bilangan sampai berapa? Coba kita ingat-ingat. Yang terkecil nilainya berapa? Nilainya nilai bilangan terkecil adalah 1.000. Bukan uang tapi angka. Iya, betul. Satuan. Sudah satuan apa lagi? Apa lagi? Ratusan. Kemudian ribuan. Nah, setelah ribuan, ribuan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang akan aku tempel di papan tulis. Nah, kalau di kemudian setelah mengenal Kau apa? kamera. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan. Nilai tempat bilangan yang akan kita pelajari di kelas ini ada 5. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Perhatikan contoh di bawahnya. Nah, apabila angka yang ada bilangannya berjumlah 5 angka, maka mereka memiliki nilai tempat masing-masing. Yang paling kiri namanya satuan. Kemudian bergeser sebelahnya puluhan. Setelah puluhan, ratusan. Setelah ratusan, ribuan. Sebelum ratusan ada tanda titik. Nilai tempat bilangan. Siapa yang ingat? Ayo kita nyanyikan sama-sama. Masih ingat? Masih ingat? Sambil bertepuk tangan. Siap? 1, 2, 3. Nilai tempat bilangan itu berbeda-beda. Akan ku pelajari di kelas 4 ini. Mulai dari satuan, puluhan dan ratusan, ribuan dan puluh ribuan. Semuanya. Nah, sekarang coba kita akan mencoba menulis angkanya dan menulis cara membacanya. Nah, Ibu berikan contoh cara membaca bilangan. Nah, ingat, yang paling sebelah kanan adalah satuan. Yang paling sebelah kiri adalah ribuan. Bagaimana cara membacanya? Kita mulai dari sini. Berapa nih? Ribuan. Dua apa? Ribuan.
Kemudian 30-nya mana? Ini. Terakhir 8-nya, 8 satuan adalah yang ini. Bagaimana? Sampai di sini apakah paham? Jelas ya. Siapa yang ingin mencoba? Siapa yang ingin mencoba menuliskan cara membaca bilangan? Nah, sekarang berdiri. Coba teman-temannya perhatikan jawaban Putra. Apakah jawabannya benar atau salah? Baca. 3.917. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? 3.917. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat Putra. Betul. Jawabannya betul. Kenapa jadi salah? Menurut Ferdi kenapa jadi salah? Kalau menurut Ferdi emang bagaimana? Harusnya bagaimana Ferdi? Bagaimana Ferdi? Coba sini Ferdi. Coba sini Ferdi. 917. Begitu kan? Nah, ini perlu dibetulkan pemahamannya. Bila kita membaca bilangan yang seperti ini, 1 dan 7 dibaca 17, bukan 10-7, ya kan? Nah, 1 dan 7 itu 17, jangan 10-7, ya, paham? Iya, silakan duduk. Lagi, satu lagi ya, satu lagi. Coba, tapi sekarang ibu menuliskan bacaannya dan kalian menuliskan bilangannya, ya. Bacaannya ada 4.000. Siapa yang berani? Kesya, silakan. Ya, berarti di bawahnya. Agak besar di bawahnya tuh. Ya. Ingat tantenya. Ya. Terus. Bagaimana jawaban Kesya? Betul atau salah? Betul. Bagus. Kesya sudah paham. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok dan akan mengerjakan tugas kelompok. Kelompoknya kita bagi-bagi. Pelan-pelan seperti ini aja. Mana kau di ini aja. Tugas kelompok mulai dari kelompok ini. Tuliskan nama-nama kelompok anggota kelompok kalian.
Nah, bujurkan sudah perhatikan tulisannya. Bujur. Perhatikan tulisannya. Nah, paskah atau ada yang keliru? Pas atau keliru? Pas, bagus, berhasil. Menghadap ke belakang dulu, menghadap ke belakang dulu. Ya, siap. Berarti ini bisa diberikan nih. Satu, dua, tiga. Ayo. Pegang. Perlihatkan. Iya. Bagaimana? Komentarnya apakah? Benar. Ya, tepuk tangan. Perlihatkan tulisannya. Iya, kelihatan di tulisannya kan? Angkat ke atas. Iya. Jujur kah? Betul atau salah? Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian kerjakan. Ini akan mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Dikerjakan masing-masing ya. Beri nama, ini kerjakan masing-masing dan bukan tugas kelompok. Nah, KPD tugas individu. KPD tugas individu. Namanya nama panggilan saja boleh. Jadi 2 orang yang tidak hadir bisa 2. Satu lagi. Ya. Silakan dimulai. Yang di atas itu menjodohkan bilangan sebelah kiri dengan cara membaca yang sebelah kanan. Sudah, Bu. Bawahnya. Yang di bawah adalah meletakkan bilangan pada nilai tempat yang tepat. Yang mana? Tidak. Di situ juga ditulis di dalam tabel itu juga. Apa yang ada itu, Bu? Ibu, kemarin sudah Apa yang tidak?
Dua lagi refleksi lawan penutup. Sambil menunggu kita belajar hari ini sudah selesai. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Oke. sehat. Setelah kita sebelumnya melaksanakan di awal kan pra dulu, kemudian kita melaksanakan observasi di kelas Ibu. Hari ini kita sampai pada tujuan apa namanya ini pasca observasi. Nah, jadi hari ini ada beberapa mungkin yang ulun tanyakan kepada Ibu tentang bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas Ibu. Nah, jadi untuk yang pertama yang ulun tanyakan kepada Ibu, bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan observasi yang berlangsung di kelas, Bu? Baik, untuk perasaan yang didapat ketika melakukan observasi tersebut kemarin ya, beberapa hari yang lalu, perasaan pasti terasa sangat senang karena mendapat tanggapan yang baik dari siswa dan siswa itu sangat antusias. Baik. Jadi kita mengajar merasa senang dan anak-anak pun juga bisa menerima dengan baik. Baik. Jadi setelah melakukan observasi tadi, jadi perubahannya yang dilihat dari di antara siswanya ada perubahan ya, Bu. Kemudian lagi siswanya menjadi senang, ya menjadi riang mungkin gitu. Kemudian Bu, yang kedua, bisa Ibu sedikit ceritakan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Untuk proses pembelajaran yang kami lakukan kemarin, maksudnya di dalam langkah-langkahnya, untuk proses dari pembelajaran tersebut seperti biasa kami awali dengan berdoa, kemudian kami menanyakan tentang keadaan murid-murid, ya. Kemudian kami membangun jiwa nasionalisme dengan menyanyikan lagu pelajar Pancasila, kan. Itu juga sebagian membangun semangat siswa di awal pelajaran. Kemudian menanyakan persepsi kepada siswa tentang pelajaran-pelajaran yang terdahulu, mengaitkan dengan pelajaran yang akan kami pelajari. Kemudian saya menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran, apa yang ingin saya sampaikan dan apa yang ingin kami dapatkan, yang akan siswa dapatkan ketika selesai pembelajaran. Kemudian saya menyampaikan materi-materi pembelajaran, kemudian menampilkan media-media. Pembelajaran itu dimulai dan di situ terjadi interaksi antara guru dan siswa. Kami berusaha untuk aktif, guru aktif dan siswa pun juga ikut aktif, diusahakan untuk semuanya terlibat. Nah, keterlibatan siswa itu tidak luput dari kita pancingan ya, memantik gitu ya, memantik dari siswa bagaimana caranya mereka ikut berpartisipasi, bisa dengan menggunakan permainan atau game, kemudian membangun semangat dengan tepuk gitu ya, dan melakukan kerja kelompok. Nah, dalam pembelajaran juga kami melaksanakan kerja kelompok sehingga di semua anggota kelompok itu bisa berperan aktif di dalamnya. Ya. Kemudian setelah itu juga kami melakukan tugas individu tesnya gitu kan, untuk menilai seberapa
apa namanya yang didapat ketika pembelajaran, apakah pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Kemudian siswa-siswanya juga mendapatkan hasil yang baik, memahami pelajaran tersebut, jadi dilakukan tes individu. Gitu. Kemudian setelah selesai kami juga melaksanakan refleksi. Dari pembelajaran yang sudah kami lakukan itu, apakah ada kekurangan atau ada yang harus ditingkatkan, dan apa-apa juga yang harus dipertahankan. Kemudian yang terakhir kami menutup pelajaran dan pembelajaran berakhir. Baik, setelah mendengar cerita Ibu tadi, artinya semua proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan sesuai dengan yang kita lakukan di pas observasi kemarin ya. Nah, jadi ya untuk selanjutnya mungkin dalam pembelajaran pastinya ada sedikit masalah atau hambatan. Mungkin selama Ibu mengajar, apakah ada hambatannya selama Ibu mengajar di kelas? Untuk hambatan yang terlalu signifikan sih sepertinya tidak ada. Cuman ada sedikit mungkin ketika kita ingin beberapa anak itu kan memang tidak semuanya aktif. Gitu. Ada kadang di mana murid itu yang terlalu pendiam, yang terlalu pasif, kita ajak mereka itu masih aja pasif gitu. Jadi mencari di mana letak ke apa namanya minatnya di bagian mana, maksudnya kita nih mencari memikirkan si anak ini lebih tertarik dengan cara bagaimana. Nah, jadi mencari minat anak yang pasif itu yang terasa ada hambatan sedikit. Berarti Ibu menentukan cara belajarnya dipresensiasi itu mengenai minat atau apanya dan lain-lainnya. Kemudian mungkin Ibu sudah mempunyai cara untuk menangani hambatan atau mempunyai solusi tentang rencana yang Ibu lakukan tadi. Ya. Untuk solusi ke depan mengenai hambatan yang kemarin terjadi itu, saya berpikir nanti akan membagi mencari tahu, mengelompokkan gitu ya. Apakah anak-anak ini mana yang lebih menyukai visual, mana yang lebih menyukai auditori gitu kan. Nah, jadi di situ mana yang juga lebih kepada motoriknya. Nah, gitu. Jadi ketika kita mengetahui kelompok-kelompok tersebut, maka kita akan mudah memasukkan pelajaran sesuai dengan minatnya. Iya. Berarti Ibu rencananya melaksanakan solusi tersebut berdasarkan minatnya Ibu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kapan kira-kira Ibu melaksanakan aksi tersebut? Rencana selanjutnya untuk 5 hari ke depan pada kegiatan belajar berikutnya. Baik. Oke. Demikian Bu, mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan atau berkolaborasi lagi Bu. Demikian dari Ulun, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.